Ya saya pikir Banten ini bisa seperti apa? Bukan hanya Aceh, bukan hanya Jogja, tapi Banten. Banten. Tiga ini kan itu keren Ya, kan? istimewa Pak, ya. Istimewa. Walaupun bukan daerah istimewa, tetapi Banten adalah istimewa kan itu. Istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Sartika dalam podcast Kabar Banten TV. Kali ini tamunya istimewa, tamunya spesial, yang baru belum sebulan dilantik. Itu penjabat Sekda Banten Muhammad Tranggono. Betul Ya, Pak? betul, Muhammad Tranggono. Muhammad Tranggono. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat lelah. Alhamdulillah Kang. Enggak, semangat aja kan Semangat itu. aja ya? Semangat aja. Saya tahu bahwa tugas Sekda nggak mudah, banyak. Kalau dari tantangannya pastilah minimal sibuknya aja udah kebayang begitu ya, dari pagi sampai sore sampai mungkin sampai malam gitu biasa. Pak, Ya. semua sudah tahu sekarang bahwa Banten memasuki masa transisi Betul. kepemimpinan, dan di antara di dalamnya adalah dilantiknya Bapak sebagai penjabat Sekda Banten. Awalnya apa gimana? Bapak sudah apa namanya? Sudah tahu atau kaget atau gimana, Pak? Nah. Menarik nih, Kang. Saya pilih Kang ya. Iya, boleh. Oke, alhamdulillah. Jadi jujur kalau ditanya, saya tidak pernah punya cita-cita jadi sekda. Bapak birokrat nggak punya cita-cita jadi Sekda? Enggak. Saya cita-cita itu ingin menjadi profesor di ngajar. Jadi memang menarik perjalanannya. Jadi pada waktu 2019 ini saya diminta oleh Pak Menteri. Pak Menteri pada itu via Bu Sekja nyatakan bahwa Provinsi Banten butuh tenaga perencana dan juga ahli di bidang jalan kan itu ya. Nah, termasuk saya yang dipilih. Nah, saya juga sampaikan kepada Bu Sekjen, Bu, kalau boleh milih, saya tetap mau berkarir di Kementerian PUPR. Ya, saya juga pernah tahu lah artinya nih kalau di daerah tuh dinamikanya tinggi kan itu kan. Tapi saya sampaikan sebagai seorang PNS, saya siap untuk ditempatkan di mana saja. Dan akhirnya alhamdulillah saya juga saya ditugaskan, walaupun ditugaskan ini kan juga ada prosesnya. Seleksi, Ada open bidding. Dan alhamdulillah saya melihat ini menarik nih. Open biddingnya itu transparan. Jadi setiap langkah, setiap apa gini, dan saya juga tidak pernah kenal dengan Pak Al pada waktu itu Sekda. Bapak belum pernah ya? Belum. Saya kenal beliau pada saat waktu wawancara aja, terakhir. Jadi saya juga nggak pernah kenal dengan Pak WH pada saat itu. Nah itu yang mungkin salah satu yang saya melihat bahwa saya dimanapun saya harus bisa berkarya. Jadi ini di PUPR juga kemana-mana Pak. Jadi terakhir yang di Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan akhirnya tadi saya masuk ke Dinas PUPR. Nah Dinas PUPR juga demikian. Saya mencoba untuk memberikan yang terbaik, dan alhamdulillah ya dinamika yang tinggi tadi dengan adanya Kerasa tuh Pak, dinamikanya beda tuh kerasa waktu terasa. Jadi memang daerah itu punya karakteristik yang beda lah. Ya, betul. Ya. Nah, termasuk tadi kalau saya melihat ini PR kita adalah kaitannya dengan pengembangan SDM. Itu kata kunci. Jadi memang akhirnya ya alhamdulillah berjalan, dinamika waktu itu ada percepatan ekonomi nasional, kita dipotong dan sebagainya, kita sudah siap, dan akhirnya juga alhamdulillah tadi mungkin dengan networking jaringan kami, ya alhamdulillah tadi ada proyek-proyek yang udah bisa terlaksana kayak Bogek kan gitu ya. Itu kesulitan waktu itu izin. Nah terus di selatan ya Cipanas Parung Banten kan itu kan akhirnya juga jalan. Alhamdulillah ini saya juga bangga jadi bisa walaupun tidak bisa menyelesaikan tapi membidangi atau mengawali itu tadi Pak. 1 tahun, 2 tahun 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8. Nah Bapak tadi bilang, dari awal sudah disampaikan bahwa dinamikanya di daerah tinggi. Dan itu dirasakan Bapak ketika jadi dari Kementerian PUPR ke Kepala Dinas PUPR. Ya. Sekarang mau jadi Sekda Pak. Kenapa Pak? Nah. Tantangannya berat Pak. Betul. Nah itu, lanjut. Setelah itu memang akhirnya saya melihat akhirnya saya ditempatkan di staf ahli gubernur.
Oh iya. Nah, ini juga menarik dan di staf ahli gubernur juga banyak orang menyangka bahwa Katanya dikotakan karena staf ahli katanya. Katanya Pak. katanya. Tapi alhamdulillah kalau saya melihatnya apa? Saya ini dibina. Oh, Dibina jadi oleh- bukan dikotakin, dibuletin gitu ya. bukan. Ya, dibina oleh pimpinan bahwa agar saya bukan hanya belajar masalah bagaimana membangun jalan, menyelesaikan jembatan dan sebagainya, tetapi lebih kepada wawasan lebih luas. Kita bicara bahwa ada di sini masalah stunting, masalah kesejahteraan, ekonomi dan sebagainya. Bapak punya wawasan baru dari soal jalan kemudian hal yang lain. Alhamdulillah. Dan tadi yang saya sampaikan bahwa dengan totalitas saya dengan keadaan dan akhirnya saya dipercaya oleh teman-teman seluruh Indonesia, saya diminta untuk mimpin mereka 341 kabupaten kota plus 33 provinsi, jadi kurang lebih sekitar 1.600-an orang lah. Oh, Nah asosiasi. ini yang kita tugasnya adalah membina bagaimana meningkatkan kompetensi. Dan memang akhirnya dengan networking tadi akhirnya kita bisa belajar dari satu daerah ke daerah yang lain, itu untuk mungkin salah satu solusi. Nah, kembali ke ceritanya ke pejabat sekda, jujur saya tidak pernah mimpi dan saya tidak pernah berkeinginan. Jadi pada waktu wawancara kita kalau nggak salah itu ada 12 kita dipanggil pada waktu wawancara. Memang saya nyebutkan bahwa saya punya kelemahan. Apa kelemahan saya? Saya tidak tahu pemerintahan. Yang saya tahu adalah bagaimana membangun Bapak jalan. sampaikan itu. Sampaikan itu. Tapi kalau memang saya dipercaya Pak, jadi artinya memang itu tugas berat bagi saya. Tapi ya sebelumnya saya berpikir, saya selalu berdoa. Jadi berdoa bahwa ya Allah berikanlah saya yang terbaik. Dan kalau memang saya mampu, tolong jalankan. Kalau saya tidak mampu, tolong jauhkan. Kata kuncinya itu aja. Kalau tidak mampu tolong jawab. Ya, tolong jauhkan. Nah, Pak, ketika kan sebenarnya gini, ketika Bapak ke provinsi, ini saya sampaikan apa yang berkembang di publik ya. Bahwa ketika Bapak ke provinsi, lalu kemudian ke PUPR dan orang melihat bahwa Bapak ada orang Pak Al Mutabar. Dan ketika kemudian Pak Al jadi Gubernur Banten, orang sudah menebak bahwa itu Bapak. Gimana tuh, Pak? Tanggapannya? Menarik bahwa jujur Pak, saya itu dididik ya, alhamdulillah. Ini artinya kalau Kementerian PUPR itu mendidik lebih menjadi seorang insan PUPR. Nah, di dalam insan itu disebutkan bahwa kita itu harus loyal sama pimpinan, dan pada saat itu memang saya loyal terhadap Pak WH dengan Pak Al, walaupun tadi saya sampaikan saya tidak pernah ketemu, hanya ketemu pada saat kita wawancara, dan dengan Pak WH pun ketemu pada saat pelantikan. Dan memang dinamika yang ada tadi yang saya berpikir mungkin orang bicara dekat dan sebagainya, bahkan juga ada isu saya keluarga seperti adik kakak juga enggak. Ya, jadi pada prinsipnya kalau saya sih melihat begini Pak, kita ini dalam suatu manajemen itu kepemimpinan ya, itu saya pikir sederhana, kita keluarga. Jadi saya memposisikan Pak Sekda pada waktu Pak Al dengan Pak Gubernur adalah orang tua saya. Dan juga kepada kawan-kawan dan saudara-saudara saya. Jadi artinya ya mungkin kedekatan itu mungkin ya itu tadi orang bisa mempersepsi kalian ya wajar-wajar aja. Wajar Pak ya. Ya prinsipnya itulah bagaimana sederhana sih saya pikir kita ini kalau mencari networking, mencari keluarga itu susah. Betul. Tapi kalau mencari musuh gampang. Gampang banget. Nah, itu tadi bagaimana prinsip yang kedua yang saya pakai adalah kita ingat sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu yang saya pakai, bahwa saya paling tidak bisa bermanfaat bagi orang lain itu adalah. Karena gini Pak, sebelum saya di sini saya sempat kepikiran. Waktu itu saya juga bilang saya mau jadi dosen. Saya ingin ngajar, saya ingin ke Bandung. Nah, terus dipanggil lah Bu Sekjen tadi, karena prinsip kalau kita ngajar ini ada 3 hal. Ya, kita nggak tahu lah, kematian itu suatu keniscayaan. Betul. Orang itu pasti akan menghadapi mati dan kita harus bisa mempersiapkan. Orang kita pergi pesta atau pergi kemana itu siapkan gitu ya. Iya. Nah, saya siapkan, prinsip saya ada 3 yang saya siapkan. Yang pertama adalah anak soleh yang selalu mendoakan orang tua. Dan alhamdulillah kalau anak-anak ini ya saya sudah selesai lah anak-anak itu. Udah selesai Pak? Sudah bekerja. Berapa? 3. Nah, itu udah selesai, baru 1 yang sudah menikah, tinggal 2 nih. Jadi saya berharap saya dengan istri saya bisa bisa membina anak menjadi anak yang soleh dan soleh selalu mendoakan orang tua. Amin. Nah, yang kedua tadi ilmu yang bermanfaat. Nah, saya berharap dengan saya menjadi dosen,
Itu ilmu bisa bermanfaat Bisa kan? membagikan ilmu Bapak. Balas. Nah yang ketiga tuh amal jariah, ya kan? Ya. Amal jariah kita. Tapi setelah saya pikir-pikir memang akhirnya gini Pak, perkara saya artinya saya berharap demikian dan saya berpikir akhirnya di sini pun itu sekarang saya juga bisa memberikan ilmu. Ya saya harus sabar lah karena harus membimbing teman-teman, harus membimbing anak buah, harus juga bisa membimbing OPD kan gitu ya, bagaimana itu. Nah, saya berharap dengan saya membimbing tadi kan ilmunya jalan terus Pak. Betul. Amalnya jalan. Pada saat meninggal pun itu selama berjalan itu juga bagian dari tadi ilmu yang bermanfaat gitu. Dan menariknya memang Pak Sekda ini kalau dibandingkan dengan pejabat-pejabat OPD, Bapak bisa saya katakan sebagai orang baru di Pemprov Banten begitu. Baru ya? Pak, betul. Nah, kan saya bilang ini tidak mudah loh, tapi bagaimana tuh Pak? Bagaimana menjalani peran Bapak sebagai pimpinan birokrasi yang senior-senior itu? Ya prinsip gini Pak, artinya kalau saya melihat bahwa kita itu berjalan tidak bisa sendiri. Kita harus berkolaborasi, kita harus bersinergi. Nah itu yang saya memposisikan sama mereka bahwa saya itu bukan pimpinan, saya itu ada pelayan mereka gitu. Jadi teman yang baik. Teman yang baik. Ya jadi apa mereka butuh saya layani kan itu ya. Mungkin akhirnya konsekuensinya ya saya pikir ya wajar lah dari pagi sampai malam kadang-kadang saya untuk mereka kan gitu ya. Dan ya insya Allah lah saya hanya itu keluarga paham itulah. Bagian dari tujuan saya lah gitu Pak. Nah Pak kalau kita lihat kemudian saya sampaikan tadi tantangannya berat bahwa saat ini tadi itu transisi Bapak membantu Pak Al adalah mempersiapkan pilkada. Betul. Salah satunya adalah soal anggaran. Kita tahu bahwa Pemprov pun per hari ini harus juga membayar utang gitu ya. Harus menyiapkan anggaran pilkada, harus bayar utang. Nah, apa Pak? Gimana Bapak melihat itu sebuah tantangan atau seperti apa? Baik. Saya pikir itu adalah satu kesempatan kita. Jadi artinya memang dinamika yang ada demikian bahwa kita harus kita sepakat juga Pak Gubernur menyatakan bahwa kita memberikan landasan yang baik untuk pimpinan yang berikutnya kan gitu ya. Jadi sekarang bagaimana agar nanti termasuk pimpinan berikutnya bisa melanjutkan program dan juga kaitannya dengan kondusif gitu ya. Nah, ini juga ya sungguhnya sih tinggal pemahaman kita ya Pak. Artinya kalau kita lihat, kalau kita paham apa yang ditegaskan oleh pemerintah, saya pikir juga kita lebih mudah. Nah, sebagai contoh gini Pak, kenapa sih ada pilkada serentak kan gitu ya? Yeah. Nah, esensinya kan kita pada waktu itu, jujur saya nggak tahu nih, ini pemborosan anggaran aja kan gitu ya, pilkada serentak, nanti masalah dan sebagainya gitu. Tapi memang banyak orang bilang bahwa pilkada serentak itu adalah bagaimana itu lebih efisiensi, gitu. Dari orang melihat efisiensi dari mungkin barang-barangnya atau kegiatannya bisa serentak. Tapi saya berpikir bukan itu esensinya yang utama Pak. Esensi yang utama adalah sungguh lebih kepada kalau di kementerian ya jujur yang sekarang berlaku itu presiden punya misi, kementerian udah nggak punya misi Pak. Jadi visinya itu kementerian dan visi presiden. Gitu. Jadi artinya kementerian tadi sudah jalan nih, tinggal misinya disesuaikan dengan misi masing-masing. Jadi artinya kalau kita pergi sama-sama misalkan ke Surabaya kan gitu ya. Iya. Ini visinya sama nih. Oke, kita ke Surabaya. Jangan satu ada lagi ke Jogja. Mampir kemana gitu ya. Selesai. Nah, ini memang punya permasalahan di kita ya. Saya melihatnya di pemerintahan daerah kan sekarang kan ini visinya kan berbeda, Pak. Iya. Jadi pada saat kita bicara bagaimana mewujudkan masyarakat dan adil dan makmur, ada yang sudah sampai, ada yang satu belum nyampe. Ini start barang-barang dari nol. Nah, makanya pemilihannya itu tadi adalah kaitannya pertama adalah serentak. Itu DPR dulu kan. DPR dulu, setelah ya. DPR baru presiden. Nah, setelah presiden baru kepala daerah. Nah, kepala daerah tadi pakai misinya itu dengan harapan bahwa ini loh efisiensinya. Jadi barangnya sama-sama. Itu yang besarnya di situ. Sama-sama. Nah, berangkat dari situ pemahaman, makanya kita juga berpikir nih, sungguhnya kita ini untuk meletakkan berikutnya adalah bagaimana tadi menyelesaikan yang belum selesai. Ya. Kan itu ya. Sungguhnya kita ini adalah pembantunya menteri, Pak. Betul. Pak Gubernur, saya ini adalah pembantunya menteri karena saya dievaluasi setiap 6 bulan itu kita memberikan laporan. Nah, kalau kita nggak perform bagus kan diganti, Pak. Nah, itu dalam rangka apa? Mempersiapkan itu. Nah, berikutnya memang akhirnya
tadi kita juga harus menyiapkan program-program yang berikutnya supaya tadi jangkanya banyak. Makanya sekarang ini Pak Gubernur itu ada semacam efisiensi kaitan dengan SOTK, ya kan? Nah itu jadi dilema tuh SOTK. Jadi dilemanya bahwa SOTK ini sekarang kan ada 42 OPD tuh. Iya. Nah itu kan konsekuensinya itu harus digabung karena apa? Nggak efisien. Sebagai contoh ya BKD dengan BPSDM, padahal kan fungsinya sama nih. Nah ini yang tarik menarik kan. Nah ini mungkin digabung. Nah digabung bagaimana mereka sehingga dari situ yang saya lihat adalah efisiensinya. Nah jujur Pak, saya semangatnya apa? Karena saya melihat sendiri di Korea. Itu tadi saya bilang setahun saya di Korea, ini saya belajar banyak. Nah salah satunya yang saya lihat gini Pak, Presiden pada saat itu bilang kebijakan ada A. Satu bulan kemudian dari kebijakan itu langsung di bawah berubah cepat. Nah kita ini agak sulit karena apa? Struktur organisasi kita tuh baku gitu loh. Nah makanya sekarang itu dibuat minim struktural kayak fungsi. Jadi struktural itu dibuat kecil, tetapi fungsionalnya juga banyak. Itu dalam rangka apa? Kalau ada kebijakan-kebijakan kita nggak perlu kita merubah struktur organisasi, tadinya ada bidang ini. Nah, ini nggak ada. Ini kan butuh waktu, Pak. Nah, dengan adanya strukturalnya terbatas ini tadi, ada program di kegiatan-kegiatan ini berubahnya cepat. Jadi itu yang saya pikir, saya alhamdulillah, saya dicuci otak di sana. Nah, ini saya bisa mengekspresikan. Jadi kalau ditanya jujur, Pak, ke Korea ini tadi, memang artinya benchmarking kita Korea kan, KPK Korea, ya kan, dia bisa menyelesaikan masalah korupsi, itu kan. Kita dibimbing oleh teman-teman dari Korea tadi. Nah terus ya ada hal-hal yang lain karena tadi kita. Tapi katanya Pak gini Pak, katanya sesuatu yang bagus itu belum tentu pas. Bagaimana? Nah saya setuju, sesuatu yang bagus itu belum tentu pas. Ini ada semacam kearifan lokal. Tapi paling tidak kita bisa siap, kita harus bersiap. Suka suka kita harus mau. Tetapi sekarang dengan kearifan lokal tadi kita bisa mengelaborasi supaya tidak terlalu ibaratnya gini. Tidak kaku gitu. Tidak mendadak. Ibaratnya gini, bagaimana kita strategi untuk transformasi. Katak dimasukkan ke dalam air panas, kaget kan? Loncat. Cuman katak itu dipanasin dikit-dikit, tahu-tahu kan mati gitu. Iya. Kan beda. Nah itu ada strategi. Tapi ini bukan mau matiin kan Pak? Bukan. Saya hanya bicara itu, bicara bahwa bagaimana sungguhnya transformasi itu ada semacam social engineeringnya gitu. Jadi ada tahapannya, ada transisinya sehingga tidak bergejolak. Nah sama seperti tadi, ini ada merebak nih kemana-mana. Jadi artinya kalau saya melihat tadi, kan kembali ke tadi efisiensi tadi kan, berarti kita harus memikirkan nih bagaimana dengan kepala dinas atau kepala OPD yang tidak. Artinya ada pengurangan kan. Betul. Berarti harusnya kita siapkan nih. Betul. Nah, siapkan bagaimana supaya mereka juga, karena kami punya kewajiban sebagai orang nomor 1 pembinaan pegawai, jangan sampai karir mereka itu mentok. Betul. Atau karir mereka jatuh. Nah, itu sungguh ada cara-caranya. Kami sudah memikirkan dan kami sudah memitigasi, paling tidak mereka juga ada kepuasan bagaimana mereka ini bisa ke depan itu bisa membangun masyarakat Banten adil dan makmur itu, Pak. Gitu. Nah Pak, pertanyaan terakhir. Ya. Bapak sekarang sudah duduk sebagai artinya top birokrat lah ya. Dengan SDM yang ada, dengan potensi Banten. Sebetulnya di mana sih profesi Banten secara nasional Pak? Apakah kita mampu bersaing? Sudah bersaing atau memang belum bersaing Pak? Oke. Kalau saya lihat provinsi Banten ini sudah bagus. Ya, karena termasuk hal-hal yang kemarin itu kan Bapak bisa lihat kan prestasinya pada waktu zamannya era Pak WH dengan Pak Andika. Nah, sungguhnya ini tugas kita adalah mengoptimalisasi, Pak. Bagaimana apa yang bisa itu ke depan ini jauh lebih baik lagi. Ya memang sih banyak PR gitu. Cuman saya yakin ya kata kunci adalah tadi kalau kita belajar dari Korea, bagaimana pengetahuan atau mungkin masyarakat, aparat atau masyarakat itu mempunyai pengetahuan yang tinggi, ya kan, sehingga itu bisa mengejar kalau mereka sudah punya pengetahuan tadi dengan konsepsi ada model disebut dengan DIKW, Pak, itu knowledge management itu. Jadi data dihubung-hubungkan menjadi informasi. Nah, informasi itu disintesa menjadi pengetahuan. Nah, pengetahuan itu dipakai akan membuat orang sebagai arif, menjadi orang wisdom.
Nah, pada saat dia menjadi art dan wisdom, dia akan menghasilkan suatu inovasi. Nah, inovasinya bukan hanya ujuk-ujuk, tapi inovasi yang sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, ini yang penting bagi saya adalah bagaimana data, informasi, dan pengetahuan itu tadi kita bisa memfilter. Nah, makanya ke depan ini, nanti Kang saya mohon izin, kita ini ada semacam kolaborasi, bukannya berarti kita itu mau bawa teman-teman ini sebagai corongnya pemerintah, tidak. Tapi sekarang bagaimana kita ini diberi pembelajaran supaya mereka itu menjadi pintar. Nah, setelah pintar tadi, ini yang kuncinya adalah sederhana, Pak. Jadi kita bicara tuh enak, frekuensinya sama. Bayangkan kalau satu nggak terdidik, satu yang tinggi kan jomplang. Komunikasinya nggak nyampe. Ya kan? Nah, itu bagaimana ini? Maka saya minta bantuan dari kawan-kawan ini bagaimana bisa mencerdaskan mungkin ada isu strategis. Nah, kita kaji ada orang-orang tadi apa yang bisa kita lakukan. Nah, di sisi lain ada pembelajaran. Nah, di sisi lain kita juga ada program-program. Nanti kita coba sinergikan lah. Nah, kata kuncinya adalah itu. Jadi bagaimana sekarang meningkatkan itu. Nah, baik bukan hanya aparatnya saja, tetapi dari ini masyarakatnya. Ya kan, supaya masyarakat tahu nih apa-apa haknya dia, kewajiban dia, kan gitu ya. Kalau dia udah tahu kan enak nih. Iya. Bagaimana caranya nyalurkannya, terus dia tahu. Atau mungkin kerjasamanya gini, ya kerjasamanya ya banyak lah nanti kita bicara. Tapi kuncinya itu ke depan itu bagaimana kita bisa istilahnya karena tadi kata kunci adalah bagaimana mencerdaskan bangsa. Nah, ini kita bagaimana mencerdaskan masyarakat Banten. Pada saat dia cerdas, artinya ekonomi bisa lebih baik lagi. Sebagai contoh, kita masalah stunting. Masalah stunting itu justru masalahnya itu bukan karena dibantu gitu, enggak. Tapi justrunya adalah paradigma. Bagaimana merubah paradigmanya ibu-ibu tadi menjadi lebih baik lagi. Nah, ujung-ujungnya apa? Artinya bagaimana kita bisa mendidik mereka supaya lebih cerdas bagaimana membesarkan anak. Mungkin karena dia nggak tahu kan. Nanti bagaimana kalau dia sudah pinter, akhirnya KDRT dia nggak hanya pasrah, tapi dia bisa mandiri kan gitu ya. Nah, itu tadi. Jadi kan sementara ini mungkin kita nggak tahu nih. Ini masih coba. Cuman kalau paling nggak dia sudah pinter, dia bisa mandiri, akhirnya apa? Dia tidak istilahnya di bawah kungkungan laki-laki kan gitu ya. Nah, itulah misalnya. Nah, terus juga tadi, sungguhnya dengan penjelasan tadi, artinya kita bisa meminimalisir kemiskinan yang terstruktur. Artinya kita kasih kesempatan mereka bagaimana mengelola usaha. Kita sampaikan banyak ini kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan, termasuk mungkin bank sampah, kan kita kelola, ada kegiatannya mereka itu hal yang kecil. Itu yang di kota. Nah, yang kalau di desa kan beda lagi, di rural area. Bagaimana mereka bisa sama-sama untuk mengembangkan pertanian di lingkungan. Karena prinsipnya gini, Pak. Saya senang belajar dari sejarah. Karena zaman dulu, jalan primitif itu, kalau ibu-ibu kan senangnya bercocok tanam di depan gua. Nah, bapak-bapaknya berburu kan. Nah, itu sinergi yang bagus kan. Nah, ini yang sungguhnya kita kembangkan. Nanti kita coba ini, mudah-mudahan ada waktu bahwa Banten ini bisa tadi tujuannya bisa mempersiapkan untuk estafet pimpinan berikutnya gitu. Mohon dukungannya, Kang. Pinter Pak Sekda kita ya. Tapi Pak, di birokrasi katanya agak yang paling sulit adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita kuasai, kemudian tadi disampaikan, diterapkan begitu. Antara teori dan praktis, betul nggak Pak, sulit itu Pak? Betul, itu sulit. Jadi namanya birokrasi, cuman saya pikir gini kembali ya, artinya semua itu nggak ada yang sulit. Ya. Saya aja berharap gini, Kang. Jodoh, mati, hidup, gitu, rezeki itu kan sudah diatur, sudah tercatat di Lauh Mahfud kan gitu ya. Pertanyaannya, boleh nggak dirubah? Bisa dirubah. Dengan cara apa? Dengan cara doa, ya kan. Kita selalu bermunajat sama Allah, ya berikanlah yang terbaik kan gitu ya. Karena satu kaum tidak akan bisa merubah kalau tidak kaum itu berubah kan gitu ya. Jadi dengan berdoa, terus yang kedua dengan berusaha. Nah, usaha-usaha ini tadi baik usaha dari pemerintah dan stakeholder. Nah, kata kuncinya itu, apalagi Provinsi Banten kan ini provinsi 1000 santri. Nah, sejuta pesantren dan sebagainya. Ini yang saya pikir kearifan lokal ini yang perlu dikembangkan. Makanya
kita juga berbagi tugas nih sama Pak Gubernur. Jadi antara Pak Gubernur ada hal-hal yang krusial yang harus diutamakan gitu ya. Saya mencoba mengisi kekosongan-kekosongan. Nah, mudah-mudahan ini ada salah satu yang mungkin saya sudah sampaikan Pak Gubernur, Pak, saya izin bahwa kebangkitan ekonomi kita ada salah satu adalah kebangkitan pariwisata. Nah, pariwisata ini yang saya coba untuk ditingkatkan, bagaimana kita optimasikan. Nah, alhamdulillah kalau di belakang saya ini kan kita punya networking nih, teman-teman BUMN, teman-teman ini yang kita coba bergaul Nah, satu saat saya berharap Anyer itu bisa kembali lagi pada zaman dulu kan. Tahu kan lagunya Odi Aga? Iya, dari Anyer sama Jakarta. Anyer dan Jakarta. Nah, Bapak hafal kan itu? termasuk yang saya pikir ini juga Banten lama itu PR kita. Jadi saya berharap prioritas 2 itu yang kita bisa lakukan. Nah, mungkin nanti saya minta ini nih dukungannya kaitannya dengan hal-hal yang pembelajaran atau pengetahuan informasi dan sebagainya gitu. Mudah-mudahan lah. Siap. Gitu. Oke, luar biasa ya. Ngobrol sama Pak Sekda bertambah juga pertanyaan saya banyak yang terjawab. Dan di tengah kesibukan beliau sempat menyempatkan diri ke sini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Mudah-mudahan nggak bosen. Kita silakan. Kalau saya ada agak rewel menyibukkan Bapak WA, mudah-mudahan nggak. Nggak apa-apa. Jadi saya bilang ke semuanya, saya bilang sama kawan-kawan, semua yang datang di kantor tolong diterima. Cuman gini, saya ini kan pesuruh Pak, ya saya tuh pelayan. Nah bosnya itu Dika. Ada bosnya, staf ya. Ada. Jadi tolong dijadwalkan siap semua datang gitu. Yang penting saya disposisi jalan, orang mau ketemu saya jalan. Karena dengan jujur Kang, dengan saya ketemu dengan orang, mereka tuh membawa tadi pembelajaran ya. Masih ingat kan DIKW tadi. Yeah. Nah, pengetahuan tadi akan menjadikan saya punya wawasan akhirnya saya punya ini inovasinya begini, inovasinya gini. Nah, itu yang saya butuhkan. Jadi saya tidak akan pernah menutup komunikasi. Nah, cuman saya mohon maaf nih kalau misalkan ada teman-teman mau bergaul, mau ketemu lah gitu, silakan. Saya buka diri. Dan kalau lihat Instagram beliau penuh dengan edukasi. Tapi kemarin postingan di Facebooknya saya agak mau nanya-nanya ini deg-degan. Itu ternyata itu salah. Jadi saya kemarin anak saya bilang, saya nggak tahu. Akhirnya dia sudah blok. Oh, itu bukan punya Bapak? Bukan punya saya. Oh. Jadi mereka itu liar. Nah itu deg-degannya itu tadi kan saya minta tolonglah. Jadi kalau ada apa-apa kami diinformasikan. Saya senang nih kemarin ada dari teman-teman wartawan bilang, Pak, kok isinya kayak gitu? Itu bukan saya. Kalau saya kan... Saya mau konfirmasi tuh Pak. Pak itu betul Pak, punya Bapak gitu. Waduh. Kalau saya kan jelas kan, saya punya Facebook ya, itu kelihatan dari saya dari awal, dari kecil. Karena itu kan nggak tahu kan, berarti orang bisa ngaku kan itu. Dan saya punya Instagram juga gitu, dalam rangka apa? Tadi bagian saya bagaimana ikut mencerdaskan amal saya kan gitu ya. Karena kepada saya wafat, orang baca, alhamdulillah kan, masih jalan terus. Ilmu. Makanya saya berharap tadi, ada 2 saya bilang, di Muhammad Ranggono itu kaitannya dengan saya belajar, nah teman-teman juga sharing. Nah yang kedua lagi ada saya hobi sepeda. Nah itu saya punya @redbromi. Nah di situ saya punya sepeda saya lipat, itu zaman dulu sebelum orang ribut kan, masa dengan Garuda, saya udah punya tuh. Udah punya. Karena dulu saya beli dari luar lah saya bawa kemari. Nah itu sepeda itu setiap saya ke lokasi, kebetulan kan saya sering nih di Kementerian PUPR, jalan-jalan kemana itu sepeda saya bawa. Sampai ke Raja 4 saya bawa itu sepeda. Nah saya bawa, saya foto, terus saya cerita. Itulah bagian saya untuk mempopulerkan wisata. Jadi harapan saya orang-orang tahu, oh gini ya, oh di sini begini, ini begini. Jadi menarik. Jadi kebanyakan di Facebook saya yang Instagram saya yang satu itu tadi hanya fotonya sepeda sama daerah wisata. Dan ada beberapa tentang hal-hal yang menurut saya edukatif. Iya. Makanya saya tadi mau komunikasi ini kaget. Oh ini benar pas saya lihat wisata. Pak terima kasih banyak. Saya dengar tadi udah bisik-bisik Bapak masih banyak agenda. Iya. Atur nuhun Kang. Ya nanti saya dukung lah. Saya minta dukungan karena tadi kami akan membuat virtual cafe. Nah prinsipnya adalah bagaimana tadi knowledge management dapat. Jadi saya punya explicit knowledge saya masukin ke explicit jadi implicit knowledge tadi.
ya, implicit knowledge ke explicit knowledge, dan explicit knowledge saya kembali kepada implicit knowledge. Nah itu yang nantinya akan saya bagi-bagi nih. Ada beberapa saya udah bilang, minta tolong dong, termasuk ada beberapa tolong sharing, dan ini sharing ini bukan hanya, saya pikir bukan hanya untuk Banten aja, tetapi untuk seluruh Indonesia. Tadi dengan Forsakada, saya berharap bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa Banten itu maju untuk Indonesia. Nah itu bagian kecilnya kan gitu ya. Ekonominya iya, terus nanti dari hal-hal yang lain itu ya saya pikir Banten ini bisa seperti bukan hanya Aceh, bukan hanya Jogja, tapi Banten. 3 ini kan itu keren ya. Istimewa. Istimewa. Walaupun bukan daerah istimewa, tetapi Banten adalah istimewa kan itu. Gitu. Baik, demikian podcast saya bersama PJ Sekda Banten, Pak Muhammad Teranggono. Ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa sering ngobrol dan sharing Pak ya. Ya. Baik, itu podcast kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.